Jurusan Ilmu Ekonomi E2 Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisis diskriminan. Analisis diskriminan pengertiannya adalah merupakan teknik menganalisis data di mana variabel dependennya merupakan data kategorik atau kuantitatif atau ordinal, sedangkan variabel independen berupa data kuantitatif, interval atau rasio. Analisis diskriminan merupakan salah satu dari analisis multivariat dengan metode dependensi, di mana variabel-variabelnya tidak saling bergantung dengan lainnya. Terus tujuan dari analisis diskriminan. Analisis diskriminan ini adalah metode untuk mencari dasar pengelompokan individu berdasarkan lebih dari satu variabel bebas. Analisis tersebut dipakai untuk menjawab pertanyaan bagaimana individu dapat dimasukkan ke dalam kelompok berdasarkan beberapa variabel. Analisis diskriminan ini bertujuan untuk menganalisis suatu individu atau observasi ke dalam kelompok yang saling bebas atau mutually eksklusif atau eksklusif atau de jure yang menyeluruh eksklusif berdasarkan sejumlah variabel penjelas. Terus persamaan diskriminan. Persamaan diskriminan ini persamaan fungsi diskriminan yang dihasilkan untuk memberikan peramalan yang paling tepat untuk menganalisis individu ke dalam kelompok berdasarkan skor variabel bebas. Untuk menganalisis diskriminan, variabel penjelasnya untuk mengikuti distribusi normal dan homogeneous, sedangkan variabel responnya adalah fixed. Selanjutnya adalah asumsi. Yang pertama itu tidak ada multikolonialitas antara variabel independen atau hubungan linear antar variabel independen. Yang kedua, variabel independen mengikuti distribusi normal. Terus yang ketiga, adanya homogenitas varians antara kelompok data atau matriks varians covariance. Variabel penjelas berkurang PXP pada kedua kelompoknya harus sama. Terus langkah-langkah analisis. Yang pertama itu memisahkan variabel-variabel menjadi dependen dan independen. Terus yang kedua menentukan metode untuk membuat fungsi diskriminan. Pada prinsipnya terdapat dua metode untuk membuat fungsi diskriminan. Yang ini yang pertama simultaneous estimation. Itu semua variabel independen dimasukkan secara bersama-sama. Kemudian dilakukan proses diskriminan. Terus yang kedua adalah stepwise estimation. Variabel independen satu persatu ke dalam masukkan independen satu persatu ke dalam mode diskriminan. Pada proses ini akan ada variabel yang tetap ada dalam ada variabel yang tetap, ada model dan ada variabel yang dibuang dari model. Terus menguji signifikan dari fungsi diskriminan yang telah terbentuk menggunakan Wilks, Lambda, Pillai, F-test dan uji lainnya. Selanjutnya adalah menguji ketetapan klasifikasi dari fungsi diskriminan serta mengetahui ketetapan klasifikasi secara individual, secara case-wise diagnosis. Selanjutnya adalah melakukan interpretasi terhadap fungsi diskriminan tersebut. Dan yang terakhir melakukan uji validasi terhadap fungsi diskriminan. Baiklah, di sini kita akan menganalisis tentang materi analisis diskriminan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, di sini saya sudah menyiapkan datanya dan kita copy datanya. Kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Nah, terus kita pilih variabel view, kita ganti name-nya menjadi X, Y maksudnya X1 yang kedua, terus X3, X2, dan X3. Terus untuk desimalnya kita ganti jadi 0.
Dan untuk labelnya kita beri nama minum, terus usia, berat, dan pendapatan. Terus kita kepilih ke data view. Nah, di sini sudah kelihatan dari hasil datanya. Terus kayak biasa kita pilih analyze, kita pilih classify, kita kasih diskriminan. Terus kita pindahkan minumnya ini jadi grouping variable, dan untuk usia kita pindahkan ke independen, berat juga kita pindahkan, dan pendapatan kita pindahkan juga. Terus kita klik group variable, kita pilih define rank, kita kasih untuk minimumnya itu adalah 0 dan untuk maksimumnya itu 1. Kita pilih continue, terus kita pilih klik statistik, kita centang semuanya. Kita centang semuanya. Terus pilih continue dan kita ganti ke user status method. Kita pilih main health. Ini kita klik fix lambda summary dan kita klik continue. Terus kita pilih classify. Terus kita centang case with result, summary, sama leave on out classification. Terus kita pilih continue dan kita klik OK. Nah, di sini adalah output dari data yang kita dapatkan tadi. Terus kita akan menganalisis, yang pertama kita akan menganalisis grup statistik. Kita klik grup statistik. Nah, di sini terdapat rata-rata dari ketiga faktor kita antara usia, berat, dan pendapatan. Antara usia, berat, dan pendapatan ini berbeda-beda, yaitu untuk usia 33,44 dan sedangkan untuk yang keduanya yaitu 29,56. Dan yang untuk banyak minum dan untuk 56 itu adalah yang usia yang 33,44 dan untuk yang keduanya 29,56 ini adalah untuk yang banyak minum. Dan sedangkan berat yang pertama itu 60,75 dan untuk yang keduanya adalah 52,89 dan pendapatannya 671,25 dan yang keduanya itu adalah 577,78. Jadi selanjutnya kita akan melihat pada canonical discriminant function dari coefficient. Kita pilih canonical discriminant function coefficient ini. Nah, di sini kita dapatkan persamaan estimatif fungsinya dari discriminant function coefficient, yaitu Highgate-nya min 6,126 ditambah dengan 0,010 dikarenakan hanya pendapatan saja, karena hanya variabel pendapatan bisa masuk ke dalam membentuk variabel diskriminan, yaitu kita lihat tadi pada week lambdanya, yaitu pendapatan yang signifikan. Selanjutnya kita lihat lambdanya untuk menguji signifikasi statistik dari fungsi diskriminan. Jadi kita langsung lihat outputnya. Ini adalah Wix lambda. Untuk Wix lambda ini kita dapatkan output lambda signifikannya itu adalah 0,042. Nilai Wix lambdanya yaitu 0,832 atau sama dengan square yaitu 4,180 dan nilai ini signifikannya yaitu 0,042. Maka dapat disimpulkan bahwa fungsi diskriminan signifikan
secara statistik berarti nilai rata-ratanya skornya diskriminan ini untuk perusahaan berbeda-beda secara nyata. Jadi untuk menguji seberapa besar perbedaan antara kedua hal itu dapat dilihat dari nilai chi-square-nya, yaitu identik dengan R2 pada regresi, yaitu untuk mengukur variasi antara kedua kelompok yang dapat dijelaskan oleh variabel diskriminannya. Jadi chi-square ini mengukur seberapa kuat fungsi dari diskriminanan yang kita lihat pada output eigenvalue. Terus kita lihat klik dari eigenvalue-nya. Terus ini udah kita lihat outputnya, bahwasanya besar dari canonical correlation adalah sebesar 0,410 atau besarnya square colonial correlation, atau chi-square-nya yaitu sebesar 0,410 pangkat 2 atau sama besarnya dengan 0,1681. Maka dapat disimpulkan bahwa 16,81% variasi antara kedua kelompoknya yang banyak minum, yang sedikit minum dijelaskan oleh variabel diskriminan dari rasio tersebut. Untuk melihat pentingnya variabel diskriminan dan arti dari fungsi diskriminan dapat dilakukan dengan melihat fungsi standardized. Langsung saja kita buka outputnya standardized dari kolonial. Nah, di sini adalah output dari standardized colonial discriminant function dan coefficient. Maka jadi di sini menunjukkan bahwa besarnya koefisien pendapatan yaitu 1,000. Baiklah sampai di sini materi tentang analisis diskriminan. Bila ada kesalahan dalam materi tersebut, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.